Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini ba'da subuh di majelis yang mudah-mudahan penuh berkah ini kita kembali melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kita masuk, kalau di penomoran di buku terjemah hadis 263, masuk bab baru tentang masjid-masjid. Babul masajid. Bab tentang masjid. Kita baca dulu hadisnya, monggo. 263. An Aisyah radhiyallahu anha qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid dururi wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rawahul Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di kampung-kampung dan hendaknya dibersihkan dan diberi wewangian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menilai hadis ini mursal. Baik, sekarang kita lihat pengertian masjid. Yang pertama masjid itu kalau di sini diberi judul masajid. Masajid itu artinya masjid-masjid, banyak masjid. Asal katanya dari al-masjidu.
Apa arti masjidu? Tadi ada dua pengertian. Ada makanun lis-sujud, ada makanun khosun lis-shalah. Yang pertama itu tempat untuk sujud, berarti dimanapun. Mau di rumah itu disebut masjid. Mau di jalan tempat orang bisa sholat id misalnya, itu masjid. Mau di alas, di sawah, orang ada yang sholat di situ, itu juga masjid. Punya tempat untuk sujud umum. Sedangkan ada yang satu pengertian lagi, makanun khosun lis-shalah, tempat khusus untuk sholat, seperti masjid yang ada saat ini. Dan pembicaraan kita itu pada yang nomor 2. Kita lagi bahas masjid, yaitu tempat yang digunakan khusus untuk sholat, seperti masjid yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Namun kalau dari yang pertama tadi, semua tempat waju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura. Kata Nabi SAW, dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi ini boleh digunakan sebagai tempat sholat dan boleh digunakan untuk alat bersuci tayammum. Berarti seluruh tempat di muka bumi ini. Ya, kalau kita bahas yang pertama terlalu umum, tanah kita bahas, ya. Ada sawah kita bahas. Nanti ada pinggir rumah yuk kita bahas. Terlalu umum. Yang kita maksud sini adalah cuma tempat yang khusus yang digunakan untuk sholat. Nah, yang nanti kita bahas ada di situ kebersihan masjid bagaimana, aturan di dalam masjid itu seperti apa. Nah, nanti akan disebutkan hadis-hadisnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ingat, masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah masjid, dicintai oleh Allah. Sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ahabul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, karena situ ada ibadah, orang ngaji, ada orang sholat, orang zikir, berdoa. Sedangkan kalau pasar apa? Orang itu sibuk dengan dunia, tempatnya kotor, sering nipu, sering ngapusi, sering melariskan dagangan ngangge sumpah. Iki tenan lho Pak, demi Allah aku ora goro lho, iki paling murah di pasar ini, tempat lain nggak ada. Ngangge sumpah, demi Allah 7 turunan saya Pak, saya berani sumpah Pak, ini paling murah. Kambing ini nggak ada semurah ini di tempat lain, tanya aja ke tempat lain. Padahal ada juga yang murah, namun dia pakai demi Allah. Coba, jadi kan kalau ada yang pakai sumpah demi Allah gitu, wis jenggotan, ubanan, terus demi Allah. Dengan ada yang bilang ini paling murah Pak, mana yang lebih dipercaya coba? Enggak percaya. Oh enggak percaya. Kalau jenggotan enggak percaya. Oh enggak percaya. Memang kowe orangnya ora percaya kabeh.
kita kecenderungannya lihat orang yang pakai sumpah. Karena dia bawa-bawa nama Allah di situ. Kita agungkan di situ. Ada yang lariskan dagangan pakai sumpah. Maka Nabi SAW itu katakan, yang namanya sumpah itu memang bisa melariskan dagangan, namun menghilangkan berkah. Sumpah itu bisa melariskan dagangan. Orang dengar ini mau beli nggak? Iya. Namun nanti kurang berkah. Maka kalau dagang jangan cuma tujuannya itu dunia terus, duit terus. Akhirnya nggak ngerti mana yang berkah, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Itu. Nah sekarang kita lihat saking hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah katakan, amara Rasulullah SAW bibina'il masajid fid dur. Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid itu di kampung-kampung. Dur, kalau menurut pengertian di sini, kampung tempat orang-orang tinggal. Kalau kita apa? Mau dusun, desa gitu, ya. Bangunlah masjid di dusun-dusun, apa di desa-desa, apa di perkampungan. Wa antun nazzafa wa tutayyaba. Lantas masjid itu hendaklah dibersihkan, masjid itu hendaklah diberi wewangian. Jangan sampai ada bau-bau yang tidak enak. Sekarang faedah yang bisa kita ambil. Satu, hadis ini menunjukkan anjuran untuk membangun masjid di perkampungan. Ada beberapa tujuannya untuk bangun masjid. Pertama, tempat orang berkumpul malam dan siang. Berapa kali? 5 kali. Yang kedua, ada tempat beribadah. Yang ketiga, ada tempat untuk taklim. Empat, ada tempat untuk saling tolong menolong. Nah, ya, yang pertama apa?
Tempat orang berkumpul malam dan siang, bisa 5 kali. Nggak ada pos kamling nggak apa-apa. Sudah ada masjid. Kalau pos kamling cuma ngumpul, main kartu, ngerumpi, ngerokok, ngopi. Waktu habis sia-sia. Kalau ke masjid dapat pahala. Kumpul nanti ada yang tahu, oh ini nggak masuk, oh ini lagi sakit, oh ini lagi berduka, oh ini lagi berbahagia. Tahu. Tanpa mesti pakai pos kamling. Iya toh? Iya. Terus yang kedua, ada tempat beribadah. Beribadah berjamaah di situ. Terus ada tempat untuk taklim. Belajar agama, TPA, belajar Quran, majelis pengajian. Ada di situ. Kalau nggak ada masjid kayak begini, atau masjid ada namun taklimnya nggak ada, ya cuma isi sholat 5 waktu saja. Ya ada kebaikan, namun lebih banyak kebaikan kalau ada tempat untuk ngaji di situ. Anak-anak belajar, orang dewasa juga belajar. Yang keempat, bisa saling tolong menolong. Oh ini datang ke masjid, tahu, oh pak ini sepuh lagi sakit, tahu, oh dia nggak datang ke masjid. Maka nanti ada yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Faedah yang kedua, hendaklah masjid dalam keadaan bersih. Kalau bisa itu ada yang jadi tukang bersih apa? Masjid. Hendaklah masjid itu dalam keadaan bersih, tidak kotor. Yang biasanya kotor itu bagian mana dari masjid? Tempat wudhu, WC itu diperhatikan. Apalagi kalau masjidnya pinggir jalan, ya lebih lagi diperhatikan. Karena orang-orang butuh. Walaupun kita taruh kotak infak, biar ada yang masukin uang situ untuk bisa beli air, untuk yang tanggung jawab kebersihan, dapat manfaatkan dari infak tadi. Terus faedah yang berikutnya lagi, hendaklah masjid dalam keadaan wangi, terhindar dari bau yang gak enak. Kalau masjidnya wangi, nantinya kan baca Quran enak, sholat jadi khusyuk. Coba kalau masjidnya itu dekat kandang apa begitu, gak enak orang sholat di situ. Jadi bersih dari bau-bau yang gak enak. Karpet misalnya, ada suatu waktu itu ya dicuci, bawa ke apa itu? Kalau karpet dicuci di mana? Di tempat cuci mobil atau motor itu kan ada kan? Dibersihkan, nggak bau kayak gitu. Terus orang sujud, waduh kok masjidnya kayak gini, kok baunya nggak enak, nggak diurus. Imamnya juga baunya kok nggak wangi, orang nganggi wangi-wangi. Ya orang tuku, gurarak jaluk, oi. Nah, terus kita lihat lagi berikutnya nomor 2 dan 3 hadisnya. Nomor 264 265. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda attakhadhu fabura anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaihi wa zada Muslimu wa Nassara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah binasakan orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Muttafaqun alaihi. Imam Muslim menambahkan, begitu juga dengan kaum Nasrani. Baik, kita lihat
Hai, hadis 265 lagi di bawahnya. Walahuma min hadithi Aisyah radhiyallahu anha kanu idza mata fihimur rajulu salihu banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalq. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila ada seorang lelaki soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Dalam hadis itu disebutkan mereka itu berakhlak buruk. Taib, kita lihat. Qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sungguh akan membinasakan atau melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Di sini ada tambahan riwayat juga Nasrani. Berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka itu sebagai masjid. Namun kita lihat dulu di sini ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi itu apa artinya? Nasrani itu apa? Yahudi itu berasal dari kata Huda. Yahudi itu nisbah pada Yahud dan Akbar, auladi Yakub. Anak keturunan Nabi Yakub. Mereka katakan Yahudi karena asal katanya dari huda, sama dengan petunjuk. Jadi mereka mengklaim, ngaku kalau mereka berada di atas petunjuk. Mereka orang yang bertobat kembali pada Allah. Itu orang Yahudi itu. Ngaku-ngaku dia yang paling benar di atas petunjuk, orang Yahudi. Maka orangnya itu sombong. Terus tadi Nasrani. Kalau Nasrani, sampun iki. Nasrani. Kalau tadi pengikutnya siapa tadi? Dari apa? Keturunan apa tadi? Yakub. Kalau ini dari pengikutnya Nabi sinten? Pengikut Isa alaihissalam. Dinamakan Nasrani karena disandarkan pada tempat yang namanya Nasirah. Namanya ya, Nasirah. Nasirah. Dan orang Nasrani ini ngaku, nahnu ansarullah. Kami penolong Allah, penolong agama Allah. Pengikutnya itu Hawariyun, pengikutnya itu namanya Hawariyun.
Ngaku apa? Nahnu ansarullah. Kami adalah penolong Allah. Kalau Yahudi tadi ngakunya apa? Kami berada di atas petunjuk. Kalau Nasrani, kami itu penolong agama Allah. Catat, biar tahu itu Yahudi Nasrani kok bisa kayak gitu. Tahu ya, Yahudi tadi dari keturunan Nabi siapa? Anak-anaknya siapa? Yakub. Di atas Yakub sinten? Yusuf. Anaknya Yakub sinten? Yakub. Yusuf. Pak Warjo. Anaknya Yakub sinten? Nabi Yusuf. Mungkin ngerti ngaji berarti. Di atas Nabi Yakub siapa? Bapaknya sinten? Bapaknya Yakub sinten, Pak? Siapa? Ismail apa Ishak? Ishak. Di atasnya Ishak. Ibrahim. Berarti cucunya Nabi Ibrahim. Keturunan dari atas itu. Makanya Nabi Ibrahim kan disebut bapak para nabi karena nabi-nabi banyak di bawahnya. Kalau saking Nabi Ismail ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nanti garis keturunannya sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nah tadi Nasrani ngakunya nahnu ansarullah, kami penolong Allah. Kalau orang Yahudi ngaku tadi apa? Kami ini orang yang berada di atas huda, di atas petunjuk. Namun pengakuannya benar enggak? Enggak. Jauh dari petunjuk. Ini juga enggak jadi penolong agama Allah, malah merusak agama Allah karena ngangkat nabinya sebagai Tuhan. Nah sekarang disebutkan Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim. Mereka ngambil atau jadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan nabi-nabi mereka. Namun di sini katanya kalau Nasrani untuk Nabi Isa alaihissalam tidak dijadikan kuburannya sebagai masjid. Karena Nabi Isa dikubur di mana coba? Nabi Isa dikubur di mana? Di mana kubur Nabi Isa? Coba ada yang bisa jawab. Kenapa? Nabi Isa diangkat ke atas. Enggak, kalau ada yang bilang kubur Nabi Isa di sini, ngeyel tenan itu. Itu diapain itu orang itu, dijewer bukan jewer lagi tak. Ini masa nggak paham Nabi Isa kon duwe kubur ki kepiye. Nabi Isa lagi diangkat ke atas. Iya kan? Nah, berarti yang dimaksudkan sini adalah para nabi-nabi sebelumnya dan orang-orang soleh mereka. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kubur nabi-nabi mereka atau orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Sekarang bentuk menjadikan kubur sebagai masjid. Satu, membangun masjid di atas kubur. Atau bisa jadi bentuknya ini masjid, ye. Ini masjid. Terus yang sini arah kiblat niki wonten kubur. Kubur bersatu dengan masjid. Sama maksudnya. Dua.
Yang dimaksudkan sini adalah sholat di sisi kubur. Ini selain sholat jenazah, Ji. Tiga, kalau ini sholat, melakukan ibadah di masjid menjadi di kuburan. Kalau yang di sini sebelumnya sholat saja di sisi kubur, nganggap kok sholatnya lebih tentram, lebih tenang, lebih khusyuk, lebih sejuk, doa-doanya lebih diijabahi. Kalau ini umum, ibadah di masjid dia jadikan di mana? Di kuburan. Ya. Contoh, dia doa nganggap lebih afdal di kubur. Sholat lebih tenang di kubur. Zikiran lebih tenang di kubur daripada di masjid. Kalau di masjid orang tenang. Namun kalau di kubur, apalagi itu kuburnya orang soleh, kiai, wali, lebih lagi dia itu merasa kesejukan di situ. Itu namanya menjadikan kubur sebagai masjid. Lalu di sini dikatakan ulaika syirarul khalqi, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, sekarang kita lihat faedahnya. Faedah yang bisa kita ambil. Satu, syirik itu sangat berbahaya sekali. Syirik itu sangat berbahaya sekali. Karena kita diingatkan perantara menuju syirik. Apa perantara menuju syirik tadi? Nah, lihat ya. Nih. Kenapa sampai ini dilarang nih? Masjid ya, sini arah kiblat, sini kubur. Kok dilarang sholat di sini? Karena kalau orang sholat di sini, dia tahu ini ada kubur, dia nganggap nanti lama-kelamaan, saya lebih tenang sholat di masjid ini. Terus dia berdoa, lebih tenang lagi, berdoa lagi, diijabahi, berdoa lagi, dikabulkan terus. Akhirnya lama kelamaan kalau ini dia tahu ini orang soleh nih, dia nanti berdoa kepada ini langsung. Makanya dilarang sholat di masjid seperti ini agar mencegah kita dari kesyirikan. Biar nggak jadi buat syirik. Berarti syirik itu sangat berbahaya sekali. Sampai perantaranya pun dilarang. Dicegah. Biar tidak dilakukan sampai situ. Syiriknya akhirnya tidak dilakukan. Terus faedah yang berikutnya lagi. Diharamkan masjid dibangun di atas kubur. Diharamkan masjid dibangun di atas kubur. Kemudian faedah berikutnya lagi, sholat di masjid yang ada kubur tidak sah.
Sholat di masjid yang ada kubur tidak sah. Solusinya apa? Pindah masjid. Karena untuk masjidnya saja, dengan kubur saya nggak boleh satu. Kok sholat di situ? Terus faedah berikutnya lagi, menjadikan kubur sebagai masjid berarti meniru Yahudi dan Nasrani. Berarti meniru Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang solusinya berarti kalau ada seperti itu, ini ada masjid, guys, ini kubur. Faedah yang keberapa sekarang? Kelima. Kalau masjid bersatu dengan kubur, salah satunya harus dihilangkan. Kalau masjid bersatu dengan kubur, salah satunya harus dihilangkan. Entah kuburnya dipindah atau apa? Masjidnya yang dipindah. Nggak boleh jadi satu. Masjid kampus UGM itu dulu kuburan Cina. Ya toh? Mau dibangun masjid, kubur dipindah dulu semuanya. Baru kemudian didirikan masjid di situ. Itu baru boleh. Akhirnya boleh sholat di situ. Ini salah satu harus dipindahin. Entah kuburnya apa entah masjidnya. Nggak boleh dua-duanya di situ ada. Gabung jadi satu nggak boleh. Karena tadi ini perantara kesyirikan, ini niru-niru Yahudi dan Nasrani, mudaratnya banyak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, orang yang menjadikan kubur sebagai masjid adalah sejelek-jelek makhluk. Orang yang menjadikan kubur sebagai masjid adalah sejelek-jeleknya makhluk. Syirarul khalqi, berarti kejelekan itu bertingkat-tingkat. Tidak pada satu derajat saja. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar materi yang menanyakan bagaimanakah hukum meminta sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk orang yang yakin dirinya jujur dan bisa mempertanggungjawabkan dan tidak ada yang lainnya. Ada yang lain lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di luar tema. Yang sekarang ini kan banyak sekali yang orang Jawa itu sudah diajarkan dengan agama Islam. Contoh misalnya menghadiri atau menjadi rewak orang di tempat orang punya pengajar atau punya hajat. Terus kita ini ikut, yaitu bekerja di situ, misalnya masang pisang rojo yang diikatkan di pintu masuk, terus kelapa gading dan sebagainya. Ini kan tidak diajarkan oleh agama kita. Terus bagaimana sikap kita bila mana kita merewang itu, terus apakah kalau kita ini ikut mengerjakan itu apakah kena dampak dosanya? Apa bentuknya satu tadi? Misalnya ada kan masang pisang yang diikatkan mau pintu masuk, itu pisang rojo itu loh. Apa keyakinannya? Ya kelihatannya orang
Islam, tapi kan Iya, keyakinannya apa? ya Islam Apa setiap orangnya meyakini seperti itu? ya kebanyakan kan itu kita ini misalnya Kalau ada keyakinan seperti itu tidak boleh. terus pasang janur itu kan lapang Buddha yang masih turun itu kan dipasang. Iya, sekedar pasang saja boleh. Namun kalau ada keyakinan baru tidak boleh. Dirinci. Masih boleh. Kalau tidak ada keyakinan apa-apa boleh. Cuma jadi hiasan gitu. Sama seperti orang, dia ada keris nggak punya keyakinan apa-apa nggak masalah. Nah, tapi dalam orang yang punya aset itu biasanya Nah berarti syirik nanti. bikin asa itu loh, pakai guani yang orang Nah. jadi ada sesajen itu di atas atap atau ditaruh di gitu loh, atau di atas orang yang masak nasi itu kan ada ritual yang lain gitu. Nah, syirik di situ tidak boleh. Kalau disuruh bantu untuk hal itu dosa. Makanya didakwahi. Men orang dua keyakinan kayak gitu lagi. Terus, sudah, Pak Marjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, masjid tapi disekat oleh tembok di atas kiblat itu kuburan. Contoh kucing, kuburan Pak Kucing. Kemudian masih ada kampung itu juga di situ. Di masjid itu terus dikasih tembok. Ya, itu boleh atau tidak? Masih satu halaman enggak? Saya kira itu masih dalam halaman pagar makam, contoh di Pak Kucing itu. Enggak, masih dalam satu pagar masjid enggak dengan masjid. Nah, berarti masih satu dengan masjid, enggak boleh. Walaupun itu disekat tembok. Ini biarin. Karena jalannya cuma itu. Kalau sudah beda pagar baru berarti beda jalan. Terus ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat di masjid yang ada kuburan tidak sah. Terus bagaimana dengan saudara-saudara kita yang masih melaksanakan sholat yang di masjid masih ada hukumnya? Wallahu a'lam. Pokoknya seperti itu. Tinggal didakwahi baik-baik. Baik, ada lagi. Ada lagi. Kok pertanyaan kursici ngomongnya banyak nih pertanyaan kursici. Kalau ngomong dua bahan. Nah, kayak suara radio ya. Bisa tidak mempertanyakan sesuai dengan pada saat ini. Yang pertama adalah seorang pendakwah bercampur dengan politik. Ini bagaimana untuk untuk menyikapinya? Pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah saja. Seperti itu, simple. Gak usah digabung-gabungkan. Nanti punya kepentingan-kepentingan. Nanti mau bilang masjid dibangun di atas kubur nggak boleh. Waduh, nanti jamaah saya lari. Nah, itu karena campur dakwah dengan politik. Dakwah saja. Maka murni nanti dia sampaikan apa adanya. Wong ini nggak ikut ngaji ya ora popo, yang ngisi nggak diundang lagi ya nggak masalah gitu. Karena nggak campur-campur. Namun kalau campur semua punya kepentingan di situ. Beda kalau dia ngatur strategi. Namun kalau dia nggak campur, apa adanya saja dia sampaikan. Mau terima ya monggo, nggak terima ya wes, sudah selesai. Iya kan? Gampang sekali. Akhirnya gampang. Ya, Nabi SAW nggak pakai kepentingan-kepentingan lain, sudah dakwah saja. Nggak ada kepentingan A, kepentingan B, cuma strategi saja kadang. Beliau nunda materi ini, materi itu, ya tepatnya kapan, gitu aja. Hikmah namanya. Ada lagi? Saya ingin tanya lagi, Pak.
Yang pertama, misalkan ada seorang membantu masjid namun meminta suara, itu boleh tidak ataupun kita terima nggak? Itu yang pertama. Ya, itu saja sama itu tadi. Kemudian yang kedua, apakah zaman Nabi sudah ada politik? Sudah ada, namun tidak politik kayak zaman sekarang. Fitnah orang, nipu orang, hoax, nggak ada gaya zaman sekarang ini. Semua ada saja isu macam-macam, sampai capek kita ikuti mana yang benar nggak jelas. Nggak jelas kan? Iya. Maka berpolitiknya saat ini adalah engkau kurangi untuk berpolitik. Berpolitiknya saat ini adalah engkau kurangi untuk berpolitik. Selesai itu. Banyak ngaji. Orang ya. Tapi kalau sudah begini misalnya, kita berpolitik tapi di tempat lain itu enggak di Wes rasa macam-macam. Gak usah muter-muter. Nanti masalahmu mau milih siapa urusanmu. Itu. masalahnya urusan perut itu loh Intan. Apa nih urusan perut? Nah yang mencit itu kan orang-orang yang itu kan urusan perut. Orang yang politik. Kayaknya seperti itu. Arti daurah bagaimana Pak Ustaz? Saya belum paham arti daurah. Oh, daurah itu biasa pengajian yang rutin berulang gitu. Satu momen lagi ada. Daurah itu daur, suatu yang berputar. Berulang-ulang. Tuh daurah. Besok ada lagi nanti tanggal 6 dan 7 Maret. Tanggal 6 dan 7. Katanya habis pemilu. Habis pemilu itu yang besarnya. Besok ada yang ringannya. Bahas kitab Al-Kabair untuk warga Gunung Kidul saja. Biar makanannya nggak terlalu banyak habis. Malam aja lah. Orang rasa ngatur-ngatur. Saya malam kan bebas itu tadi. Yang orang turu karo bojone lho malam iki. Bisa murah bae gitu lho. Kok ngatur ini anak ngaji apa enggak ini? Ini jamaahnya siapa tuh ini? Enak gitu lho. Tanggal 7 itu 6 itu Rebu, 7 itu Kemis pas tanggal merah. Tuh. Tapi saya nggak mau buka untuk keluar. Ini untuk tertentu saja. 1 malam, 2 hari. Daftar toh? Daftar. Kalau udah daftar udah dikasih makan. Ya, nggak dikasih makan. Cukup ya? Ya, itu saja kita cukupkan. Insyaallah pekan depan ada seperti biasa. Siapkan diri dan nanti ada daurah, pengumumannya akan disusulkan untuk pendaftaran. Baik, itu saja. Setelah ini jangan lupa sholat isyraq. Yang batal wudu bisa wudu dulu untuk melaksanakan sholat isyraq. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.